Dia cerita tuh dengan bangga dikutip, wah udah keluar dari DPR, gajinya enggak seberapa tapi uang DIM itu yang besar. Berapa uang DIM? 1 DIM 50 juta. Waktu itu. Saya tidak akan bicara yang sekarang, nanti bernegara tuh harus tertib itu saja. Jangan sampai terjadi operasi sesar. Operasi sesar itu artinya rakyat mencari jalan sendiri seperti berkali-kali udah terjadi. Itu bahaya ya, Prof? Iya, bahaya. Iya, rakyat korbannya, kemudian negara gaduh untuk beberapa lama, baru bisa distabilkan. Sekarang yang... Tapi tanda-tandanya gimana sih, Pak? Apakah akan menuju ke... Nah, kalau Prof tidak ya? Kalau seperti saat ini, apakah akan... Situasinya seperti... Wah, ya, kalau saya mengatakan itu bisa ditangkap. Kalau kesimpulan sendiri aja. Pokoknya itu jangan sampai terjadi. Prof, saya sempat dengar Prof, ini tadi kan udah di pengadilan, MK, DPR sekarang. DPR ya. Kan Pak Mahfud pernah berseteru tuh di DPR terkait macam-macam lah, banyak lah tuh ya problemnya lah ya. Nah, saya pernah dengar Pak Mahfud bilang kalau di DPR mau mengurus undang-undang, 1 DIM itu ada harganya. Itu benar begitu? Waktu zaman saya itu malah rame itu ya. Dulu kan waktu pembahasan jam sostek, itu kan orang sesudah keluar dari DPR enggak jadi lagi, dia cerita tuh dengan bangga dikutip, wah udah keluar dari DPR, gajinya enggak seberapa tapi uang DIM itu yang besar. Berapa uang DIM? 1 DIM 50 juta. Waktu itu. Saya tidak akan bicara yang sekarang, nanti cari buktinya ini. Yang dulu aja. Yang waktu itu aja ya? Iya, yang sudah ada yang di penjara. Sehingga itu. Jadi banyak undang-undang di DPR itu memang dipesan orang luar. Isinya harus bahkan undang-undang yang sudah jadi pun berubah kalimatnya. Biasanya yang pesan itu siapa? Ya mafia dong. Iya. Nggak, maksudnya ya biasa udah oligarki. Kalau itu hukum laut ya orang yang bekerja di masa laut, yang bisnis di laut. Kalau ini undang-undang kehutanan, orang yang kerja di hutanan itu. Kalau tambang mereka yang rokok, ya undang-undang tembakau, ini pedagang rokok kan gitu. Pernah kan Rami? Undang-undang rokok kan? Pasal itu berubah. Hilang pasalnya. Pasal hilang. Itu jadi, dulu di DPR ya, yang sekarang DPR-nya baik-baik. Jadi ada pasal hilang, menghilangkan pasal sama menambah yang tiba-tiba muncul gitu ya. Di zaman saya juga ada tuh isu tapi nggak sampai mencuat ya. Ada paketnya berarti Mas? Di istana. Karena tuh rame. Loh kok ini berubah? Gitu kan? Ini berubah. Diurus ke DPR. Oh ya salah, baru diperbaiki, tidak disiarkan. Makanya. Kadang kan sering ini, ketika undang-undang itu lagi dibahas dan ramai jadi sorotan publik, itu yang baru, yang mana, yang draft itu selalu dibantah tuh sama. Iya, saya termasuk ini yang kemarin. Mana yang ini kan bukan itu, kan selalu begitu. Yang undang-undang TNI kan enggak pernah. Nah, enggak pernah kita dapat yang real yang dibahas itu yang mana? Yang beredar itu yang diributkan oleh masyarakat sipil itu kan ada berbunyi dalam keadaan tertentu Presiden bisa mengangkat anggota TNI di mana saja yang oleh Presiden dianggap membutuhkan tenaga dan keahlian TNI, ya kan? Iya. Itu kan ada pasal itu yang wah ini bahaya gitu. Tapi draft itu enggak pernah diakui padahal beredar itu masyarakat. Itu makanya. Begitu di demo pasal ini hilang. Itu bukan dari kami katanya. Yang asli ini, yang sekarang ini udah bagus ya sekarang, udah benar. Gitu. Tapi dulu kan ada itu juga dugaan kong kali kong. Betul. Gitu. Nah saya kira yang begini ini harus diperbaiki kalau ingin bernegara dengan baik. Kedepannya kan kita ndak bisa ya main-main gitu. Kita kan udah masa reformasi, udah bukan reformasi lagi, udah digital, udah semuanya terbuka. Kok ya masih mau bodoh-bodohin masyarakat gitu? Karena sebagian besar masyarakat kita, netizen sekarang kelasnya udah FBI, Bro. Iya, itu yang ngerti AI, kemudian main ini itu kan baru sebagian dari masyarakat kita. Sebagian besarnya itu masih buta. Iya. Iya kan? Iya. Buta digital. Lulusan SMP masih 50%. Iya. Buta digital, jadi masih bisa aja dibodoh-bodohi. Dan dibodoh-bodoh itu juga karena AI atau teknologi informasi itu juga bisa
orang yang pandai membodoh-bodohi dengan itu juga. Sehingga kita pun yang tahunya biasa-biasa saja enggak tahu. Kalau ini ada perubahan tanggal sekian, tanggal sekian ini dan sebagainya. Prof, kan ada nih beberapa undang-undang yang masuk prolegnas tuh udah belasan tahun, bahkan udah sampai 20 tahun. Tapi enggak jadi-jadi. RUU mulu. Itu biasanya perampasan kenapa aset sih? tuh. Udah biasanya kenapa sih, Prof? Itu yang sudah puluhan tahun itu undang-undang tentang lembaga kepresidenan. Itu biasanya kesandung apa sih? Sampai sekarang udah dibahas. Soal ART. Soal ART. RUU tentang ketahanan keluarga, itu juga. Ya soal pilihan politik aja. Dan pilihan politik itu kan tahu ada. Politik itu kan kepentingan. Ya kan? Wah, saya kalau dengan ini kepentingan saya terganggu bisa. Kalau ini enggak prioritas. Sehingga yang bagus-bagus itu tertunda. Termasuk perampasan aset. Termasuk perampasan aset. Sudah masuk. Jadi begini sekarang nih, karena dulu sering ada undang-undang tertunda itu, maka sejak tahun 2004 nih, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu memperkenalkan satu lembaga namanya Prolegnas. Program Legislasi Nasional. Prolegnas ini isinya undang-undang apa saja yang mau dibuat 5 tahun ke depan dan tahun ini apa. Nah ini kayak perampasan aset itu sudah masuk tahun 2020, ditunda lagi sampai 2023 saya kejar. Oke katanya, malah yang masuk undang-undang perubahan MK yang tidak ada di Prolegnas. Iya itu saya tolak dong. Tidak ada di Prolegnas kok Anda usulkan ke sini, saya tolak sampai sekarang. Nggak tahu ya kalau sekarang dikerjain lagi. Saya tolak. Yang ini saya minta nih Prolegnas. Nggak jadi sampai sekarang. Itu kan pilihan politik. Ya pilihan politik dong. Mereka pilihan politik berarti ada rasa khawatir, rasa takut, bisa dan lain-lain. Khawatir. Bisa mengganggu juga. Kalau jadi dibiarkan sesuatu tidak diatur. Kalau guruannya Mas Bambang Pacul, guruannya ini, saya kan ngajukan 2 rancangan undang-undang. 1 perampasan aset, yang kedua undang-undang pembatasan belanja uang kartal. Tahu ya, kalau Anda mau belanja, 100 juta misalnya, belanja ke Mas Pong, itu harus dari bank ke bank. Saya kirim uang ke Mas Pong, 100 juta untuk ini dari rekening nomor sekian. Nah, itu maksudnya apa? Agar orang itu tidak membawa suap dalam keadaan cash. Kan banyak berkoper-koper tuh. Berkoper. Nah, kalau begitu kan korupsi bisa ditanggulangi. Ini kok ada uang besar dari mana gitu. Kalau ini enggak bisa disimpan di rumah, harus masuk ke bank kan? Betul. Nah, lalu Bambang Pacul, kalau yang undang-undang perampasan aset kami setuju, tapi bilang dulu ke ketua parpol. Tapi kalau pakai undang-undang pembatasan uang kartal, nggak bisa. Kalau kami kampanye nggak bawa uang tunai. Bahaya ini bahaya. Jadi tapi sekarang dua itu gurauan. Tapi masuk akal. Oh iya ya, gitu kan. Nah ini yang buat kami jadi sulit untuk percaya bahwa DPR itu orang bukan atas nama rakyat gitu loh, Prof. Gimana caranya supaya masyarakat percaya lagi bahwa memang mereka itu membawa suara kami. Kami nyoblos mereka, ya mereka bawa suara kami. Caranya rakyat harus milih yang benar kan itu soalnya. Tapi bagaimana agar rakyat milih yang benar agak susah karena rakyat kita tuh perlu uang. Iya. Perlu bansos, perlu amplop. Dan uang cashnya nggak dibatasin untuk dibawa, ditenteng. Itu sebabnya kalau mau ya kalau Anda tanya gimana caranya, Anda bisa tanya ke saya, Anda bisa ke apa. Karena teorinya sudah jelas. Ketika rakyat itu masih pendapatan per kapitanya, nih saya kembali lagi nih ke pidatonya Pak Budiono. Berdasar pengamatan di berbagai negara di dunia, salah satu indikator kenapa demokrasi tidak maju, kalau pendapatan per kapita belum mencapai 5.700 US. 700 minimal ya? Minimal. Nah di Indonesia tuh sampai hari ini 4.700. Yang 4.000 ya? Betul, turun lagi. 4.700. Yang 4.700 kan masih jauh tuh. Nah, oleh sebab itu kalau jawaban teorinya itu, tapi kalau jawaban hukumnya dikeplak aja kepalanya. Tapi maksudnya anggota-anggota DPR yang begitu tuh loh ditangkapi benar kan ada undang-undangnya.
dipenjarakan bener gitu. Tapi gini Pak, sebagai orang yang mungkin agak melek gitu ya, para aktivis atau kelompok masyarakat sipil, wartawan dan semua yang mungkin terdidik, itu gimana caranya ngontrol ya Prof ya? Untuk berpartisipasi terhadap pembuatan undang-undang aja sangat dibatasi. Kemudian termasuk mengontrol bagaimana sih penyidikan di semua lembaga penegak hukum itu gimana biar mekanismenya sudah diatur di prolegnas itu ya tentang perbuatan sudah diberitahu kalau membuat prolegnas kalau sumbernya dari pemerintah prosesnya ini. Iya. Membuat naskah UK benemek, dibicarakan dengan orang kampus, dikonsultasikan dengan sudah ada. Sudah ada, betul. Gitu. Cuman ya ya tapi enggak jalan. Nah, itu. Makanya harus dibuat dulu kadang-kadang kan. Kadang-kala dibuat diam-diam. Nah, itu yang enggak memenuhi syarat itu. Terus gimana Pak kalau gitu caranya? Uji ke MK. Karena kalau enggak memenuhi syarat itu MK bisa membatalkan. Oh iya ya. Tapi MK-nya kena juga. Itulah yang terjadi. MK-nya kena juga. Aduh, terus ke siapa ini? Dulu. Karena sekarang kan udah rebound. Iya, dulu sudah bagus semua. Sekarang udah rebound, udah menyadari kesalahan. Sampai kadang-kadang rakyat tuh nggak tahu mau lari kemana gitu loh Bro. Selain ke sosmed. Akhirnya ke sosmed akhirnya dan ke Pak Mahfud lagi. Biasanya. Ke terus terang ya. Ke terus terang. Dan bikin terang. Nah, biasanya aspirasi-aspirasi itu kalau sudah digupal keterlaluan itu akan mencari jalannya sendiri. Yes. Bener. Buktinya sekarang kejaksaan bikin jalan sendiri. Saya nggak bisa ke polisi, nanti polisi saya ke sini aja, nanti yang lain sama aja tuh. Oleh sebab itu bernegara tuh harus tertib itu saja. Jangan sampai terjadi operasi sesar. Operasi sesar itu artinya rakyat mencari jalan sendiri seperti berkali-kali udah terjadi. Itu bahaya ya Bro. Iya bahaya. Iya rakyat korbannya, kemudian negara gaduh untuk beberapa lama baru bisa distabilkan. Sekarang yang tapi tanda-tandanya gimana sih Pak? Apakah akan menuju ke kalau Prof tidak ya? Kalau seperti saat ini, apakah akan situasinya seperti wah ya kalau saya mengatakan itu bisa ditangkap. Kalau kesimpulan sendiri aja. Pokoknya itu jangan sampai terjadi. Ini podcast baru episode ke-8. Jangan sampai berhenti di nomor 9. Ini Bro, kemarin kan sempat ada tagar Indonesia gelap. Itu mahasiswa tuh kan yang menggerakkan, adik-adik yang menggerakkan. Prof melihatnya Indonesia akan gelap atau enggak? Oh saya optimis akan terang. Karena tidak bisa kegelapan itu berlama-lama. Betul. Pasti penerangan itu akan tumbuh sendiri nanti lilin-lilin. Oleh sebab itu jangan putus asa. Bangsa ini kaya raya, sumber daya manusianya hebat-hebat, anak mudanya kreatif. Yang penting kita bangun kecintaan terhadap bangsa ini. Cuman belum ketemu momentumnya aja. Ketemu momentum. Momentum yang tepat untuk menuju Indonesia emas. Gitu ya Mas?